Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 di seri video pembelajaran. Di video ini kita akan masuk ke bab kedua. Di bab kedua ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jadi ada dua bahasan yang nanti akan cukup luas, yaitu reproduksi atau berkembang biaknya tumbuhan dan juga hewan. Nah, di video ini kita akan mulai dari tumbuhan dulu. Sebagai pengantar, saya akan memberikan sebuah keterangan bahwa tumbuhan nanti akan kita kelompokkan menjadi 3. Tumbuhan berbiji atau namanya spermatopita. Kemudian ada tumbuhan paku-pakuan atau namanya pteridopita. Dan yang ketiga adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Jadi ada 3 golongan tumbuhan. Nanti ada tumbuhan yang berbiji, yang punya biji, tumbuhan paku-pakuan ini tidak berbiji, tapi ada istilahnya nanti adalah spora, dan yang ketiga adalah tumbuhan lumut kalian sudah tahu semua. Nah, tumbuhan berbiji ini nanti akan terbagi menjadi 2. Ada angiospermae atau bijinya tertutup. Nah, kemudian ada gymnospermae atau biji terbuka. Nah, nanti kita akan bahas tertutup apa, terbuka kenapa. Biji tertutup nanti kita bakal bagi lagi menjadi dikotil dan monokotil. Jadi untuk tumbuhan kita bagi seperti ini. Ada tumbuhan berbiji atau spermatopita, tumbuhan paku-pakuan atau pteridopita, dan lumut atau bryophyta. Tumbuhan berbiji sendiri terbagi menjadi angiospermae atau yang berbiji tertutup dan gymnospermae yang berbiji terbuka. Kita lanjutkan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan begitu banyak tumbuhan dan hewan. Nah, hewan tersebut ada yang sudah punah, ada juga yang masih bertahan sampai sekarang. Begitu juga dengan tumbuhan. Ada yang sudah punah dan ada yang masih bertahan sampai sekarang. Hewan dan tumbuhan yang masih bertahan sampai sekarang karena mereka mampu beradaptasi dan bereproduksi dengan baik sehingga melestarikan jenis mereka. Nah, sekarang kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Kita mulai dari tumbuhan angiospermae atau tumbuhan yang berbiji tertutup. Nah, di buku teks kalian dapat kalian lihat bahwa tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah. Nah, sekarang kita tahu berbiji tertutup karena bijinya tertutupi oleh bakal buah. Bijinya tertutupi buah. Bakal biji tertutup bakal buah. Atau nanti dalam perkembangannya bakal biji ini akan menjadi si biji dan bakal buah akan menjadi daging buah. Jadi untuk lebih memudahkan, berbiji tertutup itu kalau bijinya tertutup dengan daging buah. Nah, di sini kalian lihat bahwa apa sih bakal biji dan apa sih bakal buah.
Bakal buah merupakan bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Nah, ada daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Jadi kalau kita gambarkan, kalau kita mudahkan, bakal biji nanti dia akan berkembang menjadi biji, bakal buah akan berkembang menjadi buah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, pada tumbuhan Angiospermae ada namanya reproduksi aseksual. Jadi, reproduksi kita bagi menjadi aseksual dan lawannya adalah seksual. Aseksual berarti tidak kawin, seksual berarti kawin. Maksudnya tidak kawin adalah berkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan tersebut tidak dengan cara terjadinya perkawinan atau tidak dengan cara bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi kalau seksual itu adalah bertemunya sel kelamin jantan atau benang sari dengan sel kelamin betina atau putik pada tumbuhan. Kalau aseksual tidak pakai itu, maka dia bisa berkembang tanpa adanya penyerbukan atau perkawinan. Nah, kita bahas yang reproduksi aseksual dulu. Nah, reproduksi aseksual pada tumbuhan ini ada berbagai jenis caranya. Nah, reproduksi aseksual atau yang tidak kawin pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Ada yang alami, ada yang dengan bantuan manusia. Jadi kalau alami dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, kalau yang bantuan manusia adalah dibantu dengan manusia. Yang pertama yang alami itu adalah rizoma. Nah, rizoma ini biasanya terjadi pada tumbuhan seperti lengkuas dan jahe. Nah, karena apa? Pada batang jahe atau lengkuas itu terdapat ruas-ruas. Nah, pada ruas-ruas ini nanti akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan baru. Jadi kalau kita gambarkan ini misalnya jahe. Nah, seperti yang kalian tahu, jahe di sini terdapat ruas-ruas. Nah, nanti pada perkembangannya ruas-ruas ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini adalah perkembangbiakan dengan cara rizoma. Dan umumnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma ini biasanya batangnya berada di dalam tanah seperti jahe, lengkuas, dan yang termasuk golongan bumbu dapur. Selanjutnya kunyit juga tadi, lengkuas, temulawak. Ada stolon. Nah, stolon itu apa? Stolon itu adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Disebut stolon atau nama lainnya adalah geragih. Jadi kalau kita gambarkan, ini tanah, ini tumbuhan. Nah, batangnya ini tumbuh menjalar di atas tanah. Begitu dia menempel ke tanah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Punya batang lagi, menjalar lagi, terkena tanah, akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Nah, ini adalah stolon. Nah, sama seperti rizoma tadi, batangnya ini juga berruas-ruas atau berbuku-buku. Begitu sampai di tanah, maka buku-bukunya atau ruas-ruasnya itu akan tumbuh tunas untuk menjadi individu baru. Contoh stolon itu adalah pada stroberi. Jadi ini adalah batangnya menjalar seperti ini. Kemudian
reproduksi aseksual alami lagi adalah umbi lapis. Nah, contohnya adalah bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena ada susunan berlapis-lapis yang terdiri dari atas daun yang menebal, lunak, berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis. Nah, jadi pada tumbuhan ini, nah ini yang merah ini pada bawang merah, yang merah ini dia adalah lapisan daun, sedangkan yang ada di bawah ini, yang ada akarnya, dia adalah batangnya. Batangnya kecil sekali. Nah, jadi pada umbi lapis ini nanti akan terdapat kuncup, dan kuncup di samping tumbuhan biasanya merupakan umbi lapis kecil yang berkelompok di sekitar umbi induknya dan disebut dengan siung. Jadi siung ini terpisah dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Kalau kita gambarkan, nah ini misalnya bawang merah ya, ini adalah lapisan daunnya dan di sini adalah batangnya. Maka kalau dia tumbuh siung di sini, nah kalau ini terpisah dan kita tanam di atas dan jatuh ke tanah, maka dia akan tumbuh lagi menjadi individu baru. Nah, ini adalah umbi lapis. Contohnya adalah pada bawang merah. Selain bawang merah, juga ada bawang bombay. Kemudian umbi batang. Apa yang disebut umbi batang? Nah, umbi batang adalah batang yang tumbuh atau mengalami pembengkakan di dalam tanah. Jadi tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan disebut dengan umbi batang. Jadi kentang ini adalah umbi batang. Jadi kentang itu merupakan batang yang berada di dalam tanah. Oke, saya highlight. Nah, umbi batang, saya pilih warna yang cerah. Jadi umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan juga untuk reproduksi. Nah, jadi tanaman ubi jalar juga berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Jadi seperti kentang, ubi, ketela, itu yang di dalam tanah itu bukan akar, tapi merupakan batang yang kemudian menggelembung karena diisi dengan cadangan makanan oleh tumbuhan tersebut dan berkembang biak. Selanjutnya ada kuncup adventif pada daun. Nah, ini biasanya ada pada tumbuhan cocor bebek. Jadi pada cocor bebek, pada daunnya ini membentuk kuncup, dan kuncupnya merupakan calon tunas baru, sehingga kalau daunnya ini jatuh ke tanah, maka kuncup tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi kalau kita gambarkan tunas adventif pada daun itu, jadi ini daun, di samping-samping daun ini tumbuh kuncup. Nah, tumbuh kuncup-kuncup. Nah, kalau daun ini jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu baru. Nah, jadi kita ulangi sebentar. Reproduksi aseksual atau tak kawin pada tumbuhan yang dilakukan secara alami oleh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama adalah rizoma atau batang yang berada di dalam tanah. Kemudian ada juga stolon, batang yang menjalar di atas tanah, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif pada daun. Nah, sekarang reproduksi aseksual
yang buatan atau dengan bantuan manusia, jadi sudah lazim kalian ketahui semua. Ya, apa saja? Kita lihat. Yang pertama mencangkok. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lebih banyak lagi. Mencangkok sudah sering kalian lakukan, yaitu dengan cara mengikis kulit atau mengelupas kulit, Kak. Mengelupas atau dikelupas kulitnya, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian dibungkus, disiram, dan nanti dalam beberapa minggu akan tumbuh akar. Setelah itu dapat dipotong, kemudian bisa ditanam. Cuma mencangkok ini punya kekurangan, yaitu akarnya kurang kuat. Jadi misalnya mangga, ada mangga yang dari biji dan mangga dari cangkokan, akarnya akan lebih kuat mangga yang tumbuh dari biji daripada mangga yang dari cangkokan. Kemudian ada merunduk dengan cara membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah. Tangkai tanaman ke tanah. Jadi ini mirip seperti tadi stolon. Kalau stolon adalah tangkainya sendiri secara alami menempel tanah dan tumbuh. Kalau merunduk ini tangkainya kita benamkan ke dalam tanah, kemudian batang yang terpendam tadi akan tumbuh akar dan akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian menyambung. Nah, jadi kalau menyambung, yaitu dengan memotong batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dengan sifat beda. Jadi kalau kita gambarkan, ya misalnya ini batang tanaman pertama, kemudian disambungkan dengan batang tanaman yang selanjutnya. Nah, disambung seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat tanaman sesuai yang kita inginkan. Nah, pada menyambung ini contohnya adalah bunga kertas atau bougainville yang sering sekali disambung. Kemudian ada menempel atau okulasi, yaitu dengan menempelkan mata tunas pada kulit tanaman pada tanaman yang sejenis. Jadi kalau kita gambarkan, menempel itu kalau ada batang tanaman seperti ini, kemudian di sini kita tempeli dengan tunas yang baru tumbuh, diambil dari batang tanaman yang sejenis mata tunasnya seperti ini, ditempel. Nah, tujuannya sama dengan menyambung, yaitu untuk mendapatkan sifat tanaman yang kita inginkan. Misalnya ada tanaman jeruk, batangnya kuat tapi jeruknya masam. Sedangkan ada tanaman satu lagi, jeruknya manis tapi batangnya kurang kuat. Maka mata tunas dari jeruk yang manis ini akan ditempelkan ke batang dari jeruk yang masam, sehingga nanti akan dihasilkan tumbuh jeruk yang kuat dan manis. Kita lanjutkan. Setelah itu ada stek atau ditancapkan ke tanah seperti singkong. Tidak perlu saya jelaskan, kalian sudah paham semua. Nah, jadi itu tadi reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Ada aseksual yang alami dan ada aseksual yang dengan bantuan manusia. Sekarang kita ke reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Nah, reproduksi seksual
itu sama saja pada tumbuhan maupun pada hewan, yaitu dengan adanya sel kelamin jantan, kemudian ada sel kelamin betina, bertemu melebur sehingga menghasilkan zigot yang selanjutnya menjadikan individu baru. Nah, pada tumbuhan, di manakah sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya? Kita lihat, perhatikan. Nah, ini adalah gambar dari struktur bunga. Dari struktur bunga, kita besarkan dulu. Kalau ada, oh ya, ini kita besarkan. Nah, ini adalah struktur bunga. Kita lihat bagian jantan nomor 1 ini, bagian jantan disebut dengan sebentar, saya pilih pena yang lebih kecil. Bagian jantan disebut dengan benang sari. Di nomor 1 ini adalah benang sari, terdiri atas kepala dan tangkai sari. Terdiri atas kepala sari, dan yang ketiga adalah tangkai sari. Jadi bagian jantan tumbuhan adalah benang sari ini, yang kuning banyak ini. Sedangkan bagian betina dari tumbuhan itu adalah yang tengah ini, yang kita sebut dengan putik, yang terdiri atas 5 kepala putik, nomor 5 adalah kepala putik. Ini kepala putik, kemudian 6 tangkai putik, dan 7 adalah nomor 7 adalah bakal buah dan bakal biji. Sebentar, saya lihatkan nomor 7. Kita scroll ke atas. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7 di sini adalah bakal biji. Nah, sedangkan bagian berwarna menarik nomor 8 adalah mahkota bunga. Nomor 9 adalah kelopak bunga, dan nomor 10 adalah tangkai bunga. Itu adalah bagian-bagian bunga. Kemudian kita cek fungsinya. Benang sari memiliki fungsi untuk menghasilkan serbuk sari atau sel kelamin jantannya. Sedangkan putik
Sedangkan putih itu adalah terdapat ovum atau sel telur dan juga bakal biji. Mahkota bunga ini fungsinya sebagai perhiasan bunga dan menarik hewan atau serangga supaya serangga datang. Kelopak bunga adalah pelindung mahkota bunga saat masih kuncup. Dan yang terakhir, tangkai bunga adalah sebagai penopang bunga tersebut. Nah, kita lanjutkan. Penyerbukan atau peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, bagaimana caranya serbuk sari bisa menempel ke kepala putik? Nah, cara yang pertama penyerbukan adalah dengan dibantu berbagai macam hal. Jadi penyerbukan atau polinasi adalah menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Kita lihat apa saja yang membantu penyerbukan. Yang pertama adalah tipe penyerbukan anemogami atau dibantu dengan angin. Jadi kalau kena angin, serbuk sarinya akan terbawa angin dan menempel di putik, kepala putik. Kemudian bagaimana ciri khasnya? Nah, ciri khas tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin adalah bunganya kecil dan tangkai bunganya mudah bergoyang bila ditiup angin. Dan selain itu, bunganya berukuran kecil, jumlah bunganya banyak, serta ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau madu atau bau yang merupakan ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi pada anemogami tidak menghasilkan si bunga tidak menghasilkan nektar atau madu. Biasanya tumbuhan yang menghasilkan nektar ini penyerbukannya dibantu serangga, karena serangga itu hinggap ke bunga untuk mengambil atau menyerap nektar dari bunga tersebut. Kemudian ada entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan serangga. Nah, cirinya adalah biasanya adalah mahkota bunganya berwarna mencolok. Nah, seperti bunga matahari seperti ini, berwarna mencolok. Selain itu, gunanya berwarna mencolok adalah untuk menarik serangga. Nah, selain itu juga si tanaman tersebut menghasilkan nektar atau madu yang dicari serangga. Nah, kemudian serbuk sarinya biasanya lengket sehingga
mudah menempel pada kaki serangga. Jadi pada tumbuhan yang penyerbukannya entomogami, serbuk sarinya lengket. Begitu si serangga hinggap, maka serbuk sari ini akan nempel di kaki serangga, dan begitu dia hinggap di tanaman yang lain, maka serbuk sari akan tertempel di kepala putik. Nah, nektar atau madu yang dihasilkan bunga mengandung berbagai macam zat yang seperti karbohidrat atau gula. Kemudian ada juga dengan bantuan burung ornitogami. Nah, biasanya memiliki bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak bau, menghasilkan nektar juga dengan jumlah cukup banyak, dan mahkota bunganya berbentuk seperti trompet. Nah, jadi seperti pada gambar seperti ini, mahkota bunganya itu berbentuk seperti trompet. Jadi burung yang mengambil nektar biasanya punya paruh yang panjang seperti suntikan, dan nanti akan dimasukkan ke kelopak bunga untuk mengambil nektarnya. Kemudian ada juga dengan bantuan kelelawar atau chiropterogami. Nah, chiropterogami dengan bantuan kelelawar, ciri khasnya adalah menghasilkan nektar, warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari, misalnya kaktus. Jadi secara umum bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan atau serangga rata-rata kelopak bunganya warnanya menarik, menghasilkan bau, menghasilkan nektar, yang tujuannya adalah untuk menarik serangga. Dan yang terakhir atau yang selanjutnya adalah dengan bantuan manusia, antropogami. Nah, dengan bantuan manusia ini biasanya merupakan bunga yang berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina. Jadi dalam satu pohon ada pohon jantan dan pohon betina. Agar bisa terjadi penyerbukan, maka dibantu dengan manusia. Contohnya apa? Biasanya adalah vanili dan anggrek. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke pembuahan. Nah, proses serbuk sari setelah terjadi penyerbukan melekat pada kepala putik disebut dengan stigma. Nah, kemudian bulu serbuk sari akan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, di sini poinnya. Jadi pada serbuk sari terdapat inti vegetatif dan inti generatif. Nah, serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Nah, inti sel generatif akan membelah menjadi dua. Inti sel generatif ini akan membelah menjadi dua. Nah, kemudian ini menjadi inti sperma, menjadi dua inti sperma. Ini adalah inti sperma. Kemudian inti sperma akan membuahi inti sel telur, yang ini akan membuahi inti sel telur dan membentuk zigot, dan satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga. Jadi saya highlight, kita besarkan.
perhatikan di sini bahwa inti sel di dalam serbuk sari akan membelah jadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Jadi tadi ada inti generatif dan inti vegetatif. Inti generatif membelah jadi dua sehingga ada dua inti generatif, masing-masing akan berkembang menjadi inti sel sperma. Sedangkan si inti vegetatif sendiri akan hanya berperan sebagai penuntun atau penunjuk jalan saat si serbuk sari tadi memasuki putik. Nah, inti sel sperma tadi ada dua. Yang pertama akan membuahi inti sel telur dan membentuk zigot atau calon individu baru. Dan yang satu lagi akan membuahi kantong inti kandung lembaga sekunder sehingga membentuk endosperma dan cadangan makanan. Jadi kalau kita buatkan bagannya, inti vegetatif akan berperan sebagai penunjuk jalan. Sedangkan inti generatif akan menjadi dua, menjadi sel sperma Nah, yang ini akan membuahi ovum sehingga menghasilkan zigot atau individu baru, sedangkan yang satu lagi akan membuahi inti kandung lembaga sehingga akan membentuk cadangan makanan atau endosperma. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita tampilkan grafik bagannya seperti ini. Jadi anak-anakku, ini adalah kepala putik. Begitu benang sari masuk ke kepala putik ini, maka tadi ada inti generatif yang membelah menjadi dua dan inti vegetatif. Inti vegetatif ini berada di depan, dia sebagai penunjuk jalan di sini. Nah, begitu inti generatif sampai sini, yang satu ini adalah gambar ini. Yang satu inti generatif akan membuahi sel telur di sini sehingga menjadi zigot atau calon tumbuhan baru, dan satu inti sel generatif atau sel sperma akan membuahi inti kandung lembaga ini dan akan menjadi endosperma atau cadangan makanan. Nah, kita lanjutkan. Nah, sehingga setelah dibuahi tadi akan terbentuklah biji. Nah, untuk dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka biji ini harus jatuh di tempat yang sesuai, harus disebar. Nah, pada tumbuhan Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah. Nah, sehingga kalau kita gambarkan tadi ada zigot dibungkus oleh cadangan makanan. Nah, ini disebut dengan biji. Kemudian biji ini biji ini akan dibungkus oleh buah. Jadi
biji dibungkus oleh tadi diselubungi endosperma atau cadangan makanan, dan ada lagi diselubungi oleh buah. Nah, buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang menjadi baik. Ya, karena apa? Kalau dia jatuh di dekat induknya, maka biji tersebut akan berkompetisi untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga tumbuhnya akan kalah dari induknya. Jadi kalau biji jatuh di dekat induk, maka akan berkompetisi, saling mendapatkan sinar matahari, saling mendapatkan air dan unsur-unsur lain dari dalam tanah. Kemudian kita lanjutkan, penyebaran biji ada dengan cara anemokori. Nah, anemokori adalah penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Selain itu ada juga hidrokori yang dibantu oleh air, yaitu pada tumbuhan yang dekat dengan air. Contohnya apa? Kelapa. Jadi kalau buah kelapa jatuh ke laut, terus terbawa arus dan nanti akan sampai ke daratan yang lain dan akan tumbuh menjadi tumbuhan kelapa yang baru. Kemudian ada zukori dengan bantuan hewan. Zukori ini dengan bantuan hewan terbagi atas entomokori, yaitu dengan perantara serangga, chiroptekori dengan perantara kelelawar, ornitokori adalah perantara burung. Nah, jadi seperti itu. Ada juga mamokori, adalah perantaranya adalah mamalia, seperti biji kopi luwak. Nah, begitu biji kopi dimakan, bijinya ada di dalam tubuh luwak, kemudian si luwak berjalan, kemudian dia mengeluarkan kotoran yang ada bijinya dan biji akan tumbuh. Ada juga penyebaran biji dengan antropokori, dengan bantuan manusia, yaitu kadang bijinya tidak sengaja nempel di baju manusia. Nah, seperti rumput, itu adalah antropokori. Nah, setelah biji jatuh di tempat yang sesuai, maka terjadi perkecambahan atau berkecambah. Ada yang namanya dormansi, yaitu peristiwa biji mengalami masa istirahat atau tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah itu, setelah masa dormansi berakhir, maka setelah berakhirnya masa dormansi, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Jadi begitu jatuh, si biji tidak akan langsung tumbuh, dia akan istirahat sejenak, mengalami dormansi, setelah itu akan berkecambahan. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda, namun perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Baik anak-anakku semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pengantar video yang pertama ini. Sudah cukup panjang, saya kira akan lebih jelas kalau kalian membaca buku teks kalian masing-masing, sehingga nanti pemahaman kalian ditambah dengan video ini menjadi lengkap. Terima kasih anak-anakku semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.